Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Vena Rifi Agra dari Ekonomi Pembangunan 17. Ini merupakan tugas seminar Ekonomi Pembangunan, di mana dosen pembimbingnya yaitu Ibu Nurul Huda. Tugas seminar Ekonomi Pembangunan kali ini, judul yang saya ambil yaitu Analisis Pengaruh Pendapatan Nasional, Ekspor, Suku Bunga, dan Nilai Tukar terhadap Cadangan Devisa di Indonesia. Latar belakangnya, seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan pembangunan. Nah, pembangunan ini dilakukan dalam segala sisi termasuk dalam bidang ekonomi, infrastruktur, dan lainnya. Tujuannya yaitu agar tercapai percepatan pertumbuhan ekonomi sehingga akan tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan pendapat dari Susilowati dan Sulistyo pada tahun 2016. Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber utama pendanaan pembangunan adalah cadangan devisa yang juga merupakan tabungan nasional. Akumulasi cadangan devisa didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor, serta kegiatan arus modal. Selain sebagai sumber pendanaan pembangunan, cadangan devisa juga digunakan untuk alat transaksi dalam perdagangan. Alat transaksi yang digunakan berupa mata uang kuat yang diterima secara luas sebagai bukti pembayaran internasional. Ini menurut pendapat dari Yuda dan Hadi pada tahun 2009. Rumusan masalah dari topik ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pendapatan nasional terhadap posisi cadangan devisa di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh ekspor terhadap posisi cadangan devisa di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh suku bunga terhadap posisi cadangan devisa di Indonesia. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap posisi cadangan devisa Indonesia. Tujuan penelitiannya itu ada dua. Yang pertama itu untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatan nasional terhadap cadangan devisa di Indonesia. Yang kedua itu untuk menganalisis seberapa besar pengaruh ekspor terhadap posisi cadangan devisa di Indonesia. Nah, manfaat dari penelitian ini, yang pertama, bagi peneliti selanjutnya, penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat berguna sebagai bahan atau informasi yang akan dilakukan untuk penelitian ke depannya pada pembahasan penelitian yang topiknya sama. Yang kedua itu manfaatnya bagi instansi pemerintah terkait diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberi masukan kepada pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan pada masa yang akan datang. Hipotesisnya yaitu diduga pendapatan nasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan devisa di Indonesia. Diduga ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan devisa di Indonesia, dan diduga suku bunga berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa di Indonesia. Yang terakhir itu diduga nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan devisa di Indonesia. Nah, metode penelitiannya itu yang pertama terdiri dari variabel. Variabel Y-nya yaitu cadangan devisa dan variabel X-nya yaitu pendapatan nasional, ekspor, suku bunga, dan kurs atau nilai tukar. Metode analisisnya itu menggunakan pengujian asumsi klasik, dan penelitian ini diambil datanya dari tahun 2000 sampai 2019. Ini merupakan data-data variabel penelitiannya, cadangan devisa, pendapatan nasional, ekspor, suku bunga, dan nilai tukar. Nah, hasil uji penelitiannya yaitu hasil uji regresi linear bergandanya disimpulkan. Yang pertama itu hasil estimasi regresi linear berganda diperoleh konstanta. Jika variabel independen pendapatan nasional, ekspor, suku bunga, dan nilai tukar sama dengan 0, maka cadangan devisa di Indonesia turun sebesar 5,58%. Hasil estimasi persamaan regresi menghasilkan nilai koefisien dari pendapatan nasional 4,470. Artinya, pendapatan nasional naik sebesar 10%, maka cadangan devisa naik sebesar 4,70%. Hasil estimasi persamaan regresi menghasilkan nilai koefisien dari ekspor 0,4488. Artinya, jika ekspor naik sebesar 10%, maka nilai cadangan devisa naik sebesar 4,488%.
Hasil estimasi persamaan regresi menghasilkan nilai koefisien dari suku bunga min 0,1630, artinya jika suku bunga naik sebesar 10%, maka cadangan devisa turun sebesar 1,630%. Kesimpulan yang terakhir yaitu hasil estimasi persamaan regresi menghasilkan nilai koefisien dari nilai tukar min 0,1384, artinya jika nilai tukar naik sebesar 10%, maka cadangan devisa turun sebesar 1,384%. Yang kedua itu hasil uji normalitasnya. Berdasarkan hasil uji ini dapat dilihat bahwa nilai probability-nya yaitu 0,3185 yang akan dibandingkan dengan alfa sama dengan 0,05. Jadi 0,3185 lebih besar dari 0,05. Maka dengan ini H0 diterima dan HA ditolak, artinya residual distribusi normal. Ini hasil uji multikolonialitas. Berdasarkan hasil uji multikolonialitas pada tabel ini, ditemukan terjadinya multikolonialitas pada variabel LPN dan LX. Maksudnya L pendapatan nasional dan ekspornya 0,885130, ekspor dan suku bunga dengan angka sebesar 0,85130, 0,81941, suku bunga dan ekspor dengan angka sebesar 0,841179 min 0,801941. Sehingga untuk menghilangkan multikolonialitas perlu dilakukan transformasi data pada tingkat first difference, yaitu cadangan devisa sama dengan pendapatan nasional ditambah ekspor, ditambah suku bunga, dan ditambah nilai tukar. Kemudian uji multikolonialitas pada tingkat first difference. Ini merupakan hasilnya. Berdasarkan hasil uji ini, maka tidak ditemukan adanya hubungan linear antar variabel di dalam modal. Selanjutnya hasil uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel ini, yang sebelumnya diasumsikan bahwa jika distribusi data normal dan distribusi tidak normal, jika probability lebih besar dari alfa 5%, maka keputusannya diterima dan ditolak. Pada hasil estimasi di atas menunjukkan bahwa nilai probability chi-squares-nya 4 sebesar 0,1556 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan diterima dan ditolak, yang artinya bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu hasil autokorelasi. Berdasarkan tabel ini, dapat kita lihat bahwa nilai probability chi-square sebesar 0,7503 lebih besar dari nilai alfa 0,05. Jadi hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi. Selanjutnya, uji koefisien determinasi atau uji R2. Berdasarkan hasil estimasi, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi atau R-squared-nya yang diperoleh sebesar 0,96. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pendapatan nasional, ekspor, suku bunga, dan nilai tukar 96% naik turunnya variabel cadangan devisa di Indonesia disumbangkan oleh pendapatan nasional, ekspor, suku bunga, dan nilai tukar. Sedangkan sisanya 4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Nah, pengujian parsialnya atau uji T, yaitu yang pertama pendapatan nasional mempunyai nilai probability 0,0001 lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA diterima. Artinya, pendapatan nasional berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa di Indonesia. Yang kedua yaitu ekspor mempunyai nilai probability 0,0019 yang lebih kecil dari alfa yaitu 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, ekspor berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa di Indonesia. Yang ketiga, suku bunga mempunyai nilai probability-nya yaitu 0,171734, lebih besar dari alfa 0,05. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya suku bunga tidak berpengaruh signifikan dengan cadangan devisa di Indonesia. Yang keempat, nilai tukar mempunyai nilai probability 0,4918 yang lebih besar dari alfanya yaitu 0,05. Maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa di Indonesia.
Nah, uji F-nya yaitu dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Pengujian ini dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian secara serentak dapat digunakan dengan model. Berdasarkan hasil estimasi dapat dilihat bahwa nilai probability F statistik sebesar 0,0000 akan dibandingkan dengan alfa 5%, di mana nilai probability 0,0000 lebih kecil dari alfa 0,05. Maka keputusan yang dapat diambil dari H0 ditolak dan HA diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan nasional, ekspor, suku bunga, dan nilai tukar secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa di Indonesia. Nah, hasilnya, konsensus sebesar min 5,5840, artinya jika seluruh variabel bebas pendapatan nasional, ekspor, suku bunga, dan nilai tukar dengan nol, maka menyebabkan cadangan devisa di Indonesia turun sebesar 5,840%. Yang kedua, nilai R kuadrat dalam penelitian ini adalah 0,96. Ini berarti 96% naik turunnya variabel cadangan devisa di Indonesia disumbangkan oleh pendapatan nasional, ekspor, suku bunga, dan nilai tukar. Sedangkan sisanya 4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Yang ketiga, yaitu variabel pendapatan nasional mempunyai koefisien 0,4070 dan probability-nya 0,0001 lebih kecil dari alfanya yaitu 0,05. Maka HA ditolak dan H0 diterima. Artinya pendapatan nasional memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap cadangan devisa di Indonesia. Yang keempat, variabel ekspor mempunyai koefisien 0,4488 yang probability-nya 0,0019 lebih besar dari alfa 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, ekspor memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap cadangan devisa di Indonesia. Yang kelima itu variabel suku bunga mempunyai koefisien min 0,1630 dan probability-nya 0,1734 dan lebih besar dari alfanya yaitu 0,05. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya suku bunga tidak ada hubungan yang positif dan tidak berpengaruh signifikan dengan cadangan devisa di Indonesia. Yang keenam, variabel nilai tukar mempunyai koefisien min 0,1384 probability 0,4918 lebih kecil dari alfa 0,05. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya nilai tukar tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan devisa di Indonesia. Nah, demikianlah hasil dari presentasi saya. Terima kasih atas waktunya yang sudah menonton. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.